Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Siti Maisaroh, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk 2041050200080 dari kelas Ekonomi Syariah 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video dari dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum membahas tentang ilmu ekonomi Islam itu seperti apa, kita perlu tahu bahwa pengertian ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya seperti bagaimana cara kita untuk bertahan hidup, yaitu dengan makan dan minum dan sebagainya. Dan kemudian pengertian ilmu ekonomi Islam yaitu ilmu ekonomi yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' serta Qiyas. Contohnya seperti adab makan dan minum yang diatur dalam Al-Quran, bagaimana kita makan, yang diatur dalam Al-Quran dan hadis, bagaimana kita cara untuk makan dengan tangan kanan, kita harus makanannya itu halal, tidak boleh sembarangan, tidak boleh makan-makan yang kotor, dan sebagainya. Jika tidak ada dalam Al-Quran, maka masih ada As-Sunnah, dan jika tidak ditemukan juga ada Ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' itu merupakan kesepakatan ulama sampai tingkatan mustahik setelah wafatnya Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Jika masih tidak ada juga pada ijma', maka kita perlu cari di hukumnya, yaitu dengan qiyas. Qiyas yaitu menyamakan suatu masalah yang baru yang disesuaikan dengan suatu masalah yang tegas hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu jika tidak ada di ijma', kita bisa dengan qiyas, seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama dari sumbernya, yaitu ekonomi Islam menggunakan sumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Kemudian ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Kemudian yang kedua, dalam hal kompetisi, ekonomi Islam pasti dikontrol oleh syariat Islam pada Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Jika ekonomi kapitalis dan sosialis itu kompetisinya, dalam ekonomi kapitalis kompetisinya bebas sehingga bisa melahirkan monopoli. Jika ekonomi sosialis tidak ada kompetisi karena semuanya itu diatur oleh pusat dan pemerintah. Jadi rakyatnya itu tidak ikut-ikut dalam kompetisi atau tidak ada persaingan pasar. Kemudian dalam hal kepemilikan, Islam pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Nisbi di sini berarti milik kita, secara umum milik kita, tetapi milik kita itu sebenarnya adalah milik Allah. Nah, itu. Dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan semuanya milik individu, sehingga mempunyai kebebasan untuk memiliki semuanya. Jika ekonomi sosialis tidak punya kepemilikan, semuanya adalah milik negara, semuanya adalah milik pusat atau pemerintah. Untuk bahas tentang kesejahteraan, yaitu Islam bersifat jasmani dan rohani dan akal. Seperti jasmani, kebutuhan makan, kita harus makan makanan yang halal, cara pengolahnya yang halal juga, dan itu semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ekonomi kapitalis bersifat jasmani belaka, begitu pula dengan ekonomi sosialis. Yang terakhir yaitu mekanisme pasar. Ekonomi Islam, harga terserah masyarakat, tapi bekerja menurut maslahah. Pasti itu seperti itu. Kemudian dalam ekonomi kapitalis bebas memilih harga,
Jadi yang menentukan adalah individu-individu yang berada dalam negara kapitalis tersebut. Bebas, harganya bebas, tidak ditentukan oleh syariat. Ya, jelas. Dalam ekonomi sosialis tidak ada penentuan harga, tidak ada mekanisme pasar, dan kembali lagi semua adalah milik negara atau milik pemerintah. Kemudian kita akan membahas tentang sumber hukum ekonomi Islam. Tadi sudah dibahas pertama, yaitu sumbernya Al-Quran, kemudian As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran, setiap masalah harus berdasarkan atau bersumber pada Al-Quran. Jika tidak ditemukan, maka masih ada As-Sunnah atau hadis, perilaku Nabi atau sahabat-sahabat Nabi. Kemudian ijma, itu adalah ijma kesepakatan ulama-ulama sampai tingkatan mustahik setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian jika masih tidak ada lagi, yang terakhir yaitu dapat diambil dari qiyas, yaitu menyamakan sesuatu masalah yang baru disamakan dengan suatu masalah yang tegas hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Itulah sumbernya. Kemudian dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah tauhid atau keesaan Allah. Segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarangan. Manusia harus yakin jika transaksi dilakukan dengan secara benar akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu as-sidik dan amanah. As-sidik, kita harus jujur dalam berdagang, jujur dalam menjual barang, dalam membeli barang, semuanya akan diatur oleh Islam. Dan juga amanah, melaksanakan tugas dengan baik, tidak semena-mena dengan rakyat, tidak semena-mena dengan apa-apa yang menjadi permasalahan ekonomi dalam negara ekonomi yang menganut ekonomi Islam. Kemudian mengakui hak milik individu dan umum, seperti hak milik individu misalnya baju atau celana atau konsumsi individu lah, dan kemudian milik umum seperti masjid, terus taman dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah al-adalah atau keadilan. Kita harus adil dalam memperjualbelikan barang atau jasa. Kemudian yang kelima yaitu at-tawazun atau keseimbangan. Harus seimbang antara jasmani dan rohani. Kita menjual dengan maksud untuk kebutuhan jasmani kita, tapi kita tidak lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan rohani kita sebagai umat Islam. Dan yang terakhir yaitu at-ta'un, dengan tolong menolong. Misalnya yang tidak mempunyai modal untuk mendirikan lapangan pekerjaan, maka bekerja dengan yang mempunyai modal atau bekerja sebagai karyawan atau di perusahaan, pokoknya seperti itu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam pasti terbebas dari 3 hal, yaitu maisir, goror, dan riba, atau jika gampangnya disebut maghrib ya. Yang pertama maisir itu seperti bentuk judi. Tidak boleh dalam ekonomi Islam bermain judi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu goror, dengan menipu. Sangat tidak boleh Islam untuk menipu ketika kita memperjualbelikan barang, seperti misalnya timbangan kita mau menimbang beras, timbangannya itu ditambah pemberat. Nah, itu sesuatu yang menipu orang yang membeli. Itu tidak boleh. Kemudian ada riba. Riba ini biasanya dilakukan jika kita berhutang, maka kita membayar dengan melebihkan dari hutang tersebut. Itu tidak boleh, sangat tidak boleh dalam ekonomi Islam. Pasti terbebas dari
maghrib ini atau maisir, gharar, dan riba. Kemudian karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Pasti seperti ini, pasti kita apa-apa itu menentukannya dari akidah, syariah, dan akhlak. Semua diatur dalam Islam. Kemudian yang kedua yaitu harta, kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba seperti yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Dan yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Harus seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, tidak boleh korupsi dan lain-lain. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Bimbingan konsumsi seperti kita mengkonsumsi barang harus halal, tidak boleh dari mencuri atau merampok dan lain sebagainya yang menyebabkan barang tersebut menjadi haram. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang kedelapan, zakat. Untuk yang mampu, zakat misalnya yang mampu dan memenuhi nisab, zakat harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan yang sudah mampu tersebut. Terima kasih, itulah video tanggapan dari saya untuk materi konsep dasar ekonomi Islam dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI. Sekian dan semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!